Hai YouTubers, hanya dalam jangka waktu 100 tahun, wajah dunia sudah benar-benar berbeda. Peradaban makin maju, teknologi makin canggih, serta pencapaian-pencapaian gila lainnya yang tidak mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, jika hanya dalam 100 tahun saja, sudah demikian banyak perubahan yang terjadi. Kira-kira hal apa saja yang bakal muncul 1000 tahun lagi ya guys? Yang pasti, banyak khayalan kita tentang era masa depan bakal terwujud loh guys. Much later. Nah, 1000 tahun lagi, mungkin kita sudah bisa hangout bersama dengan teman alien kita. Bahkan mungkin Cyber City seperti di film-film fiksi sudah jadi hal yang sangat lumrah. Pencapaian di bidang penjajahan luar angkasa juga pastinya makin menggila. Kira-kira apakah hal-hal tersebut bisa benar-benar terjadi di masa 1000 tahun lagi ya guys? Tetapi sebelum memulai video ini, kalau Anda suka dengan konten videonya, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya ke channel Bosan Sekolah. Dan itu semuanya gratis loh guys. Oke, lanjut ke videonya ya guys. Alien sudah jadi sahabat. Nah, tak mungkin segala hal akan tetap sama seperti di masa 1000 tahun lagi. Semuanya akan berubah dan berkembang termasuk teknologi transportasi. Bukan hanya ada di bumi, tapi juga kendaraan untuk berjelajah ke alam semesta. Teknologi 1000 tahun lagi pasti sudah mampu menciptakan semacam pesawat berkecepatan cahaya. Sehingga manusia bisa warawiri antar galaksi loh guys. Nah, karena teknologi semacam ini sudah tercipta, dampaknya adalah manusia kemungkinan akan bisa menemukan kehidupan lain selain di bumi. Jika demikian, maka kemungkinan besar pula yang namanya alien sudah bukan mitos lagi. Pada akhirnya, manusia bumi akan bisa menjalin hubungan pertemanan dengan para makhluk ekstraterestrial ini. Masalah energi dan lingkungan teratasi. Hutan-hutan banyak sudah habis terbakar, kandungan minyak bumi juga makin menipis tiap tahunnya. Jika sekarang saja kondisinya sudah seperti itu, lalu apa yang bakal terjadi 1000 tahun lagi? Bayangan kita tentu saja bumi sudah tidak ada rupanya lagi. Namun, belum tentu imajinasi buruk ini akan benar-benar terjadi loh guys. Lagi-lagi, dua masalah ini bakal biasa diatasi dengan bantuan teknologi. Salah satunya adalah dengan penciptaan nanoteknologi. Yah, berbekal teknologi mutakhir ini, manusia sudah tidak perlu lagi khawatir tentang lingkungan dan juga energi. Nantinya, udara dan air akan bisa dimurnikan, pohon-pohon bisa ditumbuhkan, dan ekosistem alami bisa dibuat. Energi pun sama, nantinya mungkin minyak dan gas bukan lagi jadi pilihan kita, namun lebih ke pembakaran air dan juga sinar matahari. Membayangkan bumi seperti di film Wall-E memang sangat mengerikan loh guys. Tapi masa depan nanti bisa jadi sangat berkebalikan dengan itu. Ray Kurzweil, seorang ilmuwan kenamaan Amerika, mempercayai jika bumi malah akan sangat enak ditepati nantinya loh guys. Manusia berpacaran dan menikah dengan robot. Di banyak film, robot di masa depan sering diceritakan sebagai penghancur manusia. Tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena robot jahat murni spekulasi yang ngawur saja. Tidak menampilkan kalau robot di masa depan akan luar biasa pintar. Namun, untuk melakukan semacam kudeta terhadap manusia adalah hal yang tidak berdasar. Alih-alih melakukan hal-hal jahat, robot di masa depan akan jadi pembantu manusia nomor 1 dalam hal apapun juga loh guys. Mulai membangun konstruksi, pekerjaan rumah tangga, asisten pribadi, bahkan mungkin juga jadi pasangan hidup. Nantinya, para robot akan dikemas menyerupai manusia. Tak cuma dari bentuknya saja loh guys, tapi hal-hal lain mulai perasaan sampai emosi. Tahun ini saja sudah ada prototipenya dari Jepang. Maka tak perlu ditanya bagaimana mereka di 1000 tahun lagi. Kematian dan umur sudah bukan lagi yang ditakuti. Teknologi anti-aging mungkin hanya ada di krim atau di bedak saja. Namun di masa 1000 tahun lagi, bentuknya sudah lain dengan implementasi yang berbeda pula. Nanobot alias mesin berukuran sangat kecil akan jadi andalan manusia untuk kembali meremajakan dirinya. Nanobot ini akan bertugas untuk masuk ke sel-sel tubuh dan kemudian melakukan banyak hal. Mulai membersihkan sel-sel dari patogen sampai memperbaiki susunan DNA. Alhasil, manusia pun tak akan pernah terkena penyakit.
Perkembangan teknologi juga pasti akan makin canggih lagi, sehingga bisa membuat manusia bisa hidup sangat panjang. Ketika tubuh seseorang mati, maka akan bisa dibangkitkan lagi dengan teknologi biologi. Lewat hal itu, pula sel-sel bisa diregenerasi, bahkan memori otak bisa dikemas menjadi data yang dapat dipindahkan. Siklus hidup pun berubah dan kematian bukan lagi sesuatu yang ditakutkan. Kita semua akan terlihat sama. Dalam eksperimen spekulatif, hipotesis Dr. Kwon menyatakan bahwa manusia masa depan akan mengembangkan dahi yang lebih besar, hidung besar, mata besar, dan kulit lebih berpigmen. Para ilmuwan sudah menemukan cara untuk mengedit genom, sehingga orang tua bisa memilih seperti apa wajah anak yang ingin mereka lahirkan nanti. Munculnya manusia-manusia super. 1000 tahun di masa depan, mesin dapat meningkatkan penglihatan dan pendengaran manusia. Para ilmuwan dan engineer sedang mengembangkan mata bionik untuk membantu orang buta melihat. Penggabungan pikiran manusia dengan komputer juga akan membuat otak super yang sama cepatnya dengan mesin pencarian di internet. Gokil parah ya guys. Kita yang di zaman sekarang mungkin hanya bisa membayangkannya saja. Namun, yang pasti masa depan sangat mungkin berjalan seperti prediksi di atas. Namun satu hal yang justru mungkin akan sirna di masa mendatang nanti jika teknologi sudah semakin canggih. Ya, apalagi kalau bukan kepercayaan terhadap Tuhan. Masalah apapun bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi, bahkan kematian sekalipun. Sehingga tak menutup kemungkinan jika di masa depan nanti manusia akan mulai meragukan esensi dari keagamaan. Bahkan Tuhan pun akan mereka teliti untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.